Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai indikator asam basa. Apa itu indikator asam basa? Indikator asam basa merupakan suatu zat yang memberikan warna berbeda pada larutan asam dan basa, yang mana digunakan untuk mengetahui apakah suatu zat bersifat asam atau bersifat basa. Indikator asam basa terbagi atas 3. Yang pertama ada kertas lakmus, yang kedua indikator universal, dan yang ketiga indikator alami. Kertas lakmus. Kertas lakmus terbagi atas 2, ada kertas lakmus merah dan lakmus biru. Lakmus merah jika dilarutkan dalam larutan asam akan menjadi merah dan dalam larutan basa akan menjadi biru. Sedangkan kertas lakmus biru dalam larutan asam akan menjadi merah dan dalam larutan basa akan berubah warna menjadi warna biru. Selanjutnya, indikator universal. Indikator ini terbagi atas 2, ada kertas indikator universal dan larutan indikator universal. Nah, gambar kertas universal dapat dilihat pada gambar. Untuk mengukur pH-nya disesuaikan dengan warna kertas yang timbul setelah dicelupkan ke dalam larutan. Jika pH sama dengan 7 maka bersifat netral, pH kurang dari 7 bersifat asam, dan pH besar dari 7 bersifat basa. Sedangkan untuk larutan indikator universal dapat dilihat pada tabel di atas, di antaranya ada alizarin yellow dan bromophenol blue. Yang ketiga ada indikator alami. Indikator ini merupakan indikator yang berasal dari bahan alam yang dapat menunjukkan warna berbeda dalam larutan asam, basa, dan netral. Terdapat tabel yang menunjukkan beberapa indikator alami. Di sini ada ekstrak bunga sepatu. Jika dalam larutan asam dia akan berubah warna menjadi merah, dalam larutan netral dia berwarna ungu, dan dalam larutan basa dia berwarna hijau. Yang kedua ada ekstrak kulit manggis. Dalam larutan asam akan berwarna coklat kemerahan, dalam larutan netral berwarna ungu, dan dalam larutan basa berwarna biru kehitaman. Keuntungan penggunaan indikator alami. Yang pertama, mencegah pencemaran lingkungan. Yang kedua, mudah dan sederhana sehingga memungkinkan diaplikasikan oleh masyarakat umum. Yang ketiga, harganya lebih terjangkau. Dan yang keempat, mudah didapatkan. Pembelajaran kimia tidak terlepas dari namanya praktikum yang menggunakan zat-zat kimia. Salah satunya pada materi asam basa. Zat kimia merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran yang paling banyak dalam lingkungan. Apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Berdasarkan medium fisik lingkungan tempat tersebarnya bahan kimia, maka jenis pencemaran terbagi atas 3, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Yang pertama ada pencemaran udara. Bahan kimia pencemar udara terbagi atas 2, ada bahan berbentuk gas, contohnya belerang, nitrogen, klorofluorokarbon, dan hidrokarbon. Sedangkan bahan berbentuk padat adalah debu bahan bakar yang bercampur dengan timbal dan pembakaran bahan-bahan anorganik. Selanjutnya pencemaran air. Bahan kimia pencemar air yang pertama ada pembuangan limbah industri seperti PB, HG, ZN, dan CO. Yang kedua, pestisida dan residu pestisida. Yang ketiga, pembuangan limbah domestik. Dan yang keempat, ada tumpahan minyak bumi di laut. Yang ketiga, pencemaran tanah. Bahan pencemar tanah yang pertama ada pengaplikasian pestisida. Yang kedua, sampah anorganik karena limbah domestik. Yang ketiga, sampah organik. Dan yang keempat, pemakaian deterjen.
Dampak pencemaran lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama, terganggunya keseimbangan lingkungan. Yang kedua, punahnya flora dan fauna. Yang ketiga, berkurangnya kesuburan tanah. Yang keempat, meledaknya pertumbuhan hama. Yang kelima, menyebabkan terjadinya lubang ozon. Yang keenam, terjadinya pemekatan hayati. Dan yang ketujuh, menyebabkan keracunan dan penyakit. Pemanfaatan bahan-bahan alami yang berasal dari lingkungan dapat dijadikan pengganti zat-zat kimia di laboratorium agar dapat mencegah dan meminimalisir kerusakan pada lingkungan. Terdapat bahan-bahan alam yang dapat dijadikan indikator alami dalam praktikum asam basa seperti pada gambar. Berikut ini adalah praktikum penentuan larutan asam basa dengan indikator kunyit. Pada praktikum ini, alat dan bahan yang digunakan diantaranya kunyit, sendok teh, 5 buah wadah air mineral bekas yang sudah dibersihkan dan diberi label sesuai dengan bahan-bahan yang akan diuji, dan bahan yang diuji diantaranya 3 sendok teh air kapur, 3 sendok teh jeruk nipis, 3 sendok teh air sabun, 3 sendok teh air cuka, dan 3 sendok teh air biasa. Langkah pertama yaitu haluskan kunyit yang sudah dibersihkan. Kemudian saring dengan menggunakan penyaring sampai ekstraknya keluar. Kemudian masukkan ekstrak ke dalam wadah yang bersih. Langkah selanjutnya masukkan masing-masing 1 sendok teh ekstrak kunyit ke dalam masing-masing bahan yang akan diuji. Yang pertama, masukkan 1 sendok teh ke dalam air perasan jeruk nipis. Yang kedua, ke dalam air sabun. Yang ketiga, ke dalam air cuka. Yang keempat, ke dalam air kapur. Dan yang kelima, ke dalam air biasa. Kemudian, aduk masing-masing bahan yang sudah dicampurkan ekstrak kunyit. Berikut ini merupakan hasil dari percobaan dengan penambahan indikator ekstrak kunyit, di mana jeruk nipis berubah warna menjadi kuning terang. Kemudian air sabun berubah warna menjadi oranye kecoklatan. Kemudian cuka berubah warna menjadi kuning terang. Kemudian air kapur berubah warna menjadi oranye kecoklatan. Dan air biasa tetap berwarna kuning seperti ekstrak. Pada percobaan ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa larutan yang bersifat asam adalah cuka dan jeruk nipis karena warnanya berubah menjadi kuning terang. Sedangkan yang bersifat basa adalah air sabun dan air kapur karena warnanya berubah menjadi oranye kecoklatan. Sedangkan air bersifat netral karena warnanya berubah menjadi warna kuning.